Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Masyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Tidak terasa bulan Ramadan telah meninggalkan kita beberapa waktu lamanya. Bulan yang secara tidak langsung membentuk karakteristik jiwa-jiwa kita menjadi lebih bertakwa, menjadi lebih soleh, menjadi lebih taat, menjadi lebih peduli tentang syariat agamanya. Bulan yang dapat membuat manusia yang awalnya jarang hadir di masjid, tidak mau berlama-lama di majlis taklim, kajian-kajian pengetahuan, ilmu-ilmu agama. Datang Ramadan, karakter yang lemah iman itu berubah menjadi lebih baik. Bulan yang tadinya banyak manusia enggan berlama-lama berbanyak-banyak rakaat dalam sholat sunnahnya, namun masuk Ramadan, karakter malas ibadah itu berubah dengan sendirinya. Bulan yang tadinya banyak manusia hanya memikirkan bagaimana mengumpulkan harta kekayaan, rupiah demi rupiah, lalu datang Ramadan yang sudah terkumpul itu sedikit atau banyak kita keluarkan untuk bersedekah, untuk berinfak, untuk berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka hadirin rahimakumullah, pantas Allah Subhanahu wa ta'ala ketika berfirman, berbicara mengenai kewajiban berpuasa, wabil khusus di bulan Ramadan, di ujung ayatnya Allah katakan la'allakum tattaqun. Pasti kalau kalian menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, meningkatkan kualitas ibadah di bulan Ramadan, karakter kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, yang paripurna ketakwaan, ketaatan dan keimanannya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, setelah sebulan lamanya kita dibina, dididik, digembleng, ditatar, dilatih menjadi orang yang lebih baik imannya,
menjadi orang yang lebih baik takwanya, menjadi orang yang lebih bagus solehnya. Keluar Ramadan setelah berhari raya Idul Fitri, nilai-nilai, karakter-karakter keimanan dan ketakwaan yang sudah bagus nempel dalam kehidupan kita jangan sampai hilang, jangan sampai memudar lagi. Makanya sangat indah Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan orang-orang yang sudah mencapai predikat takwa, yang tergembleng dari ibadah bulan Ramadan, yang Allah janjikan surga kepadanya, memiliki ciri-ciri khusus yang mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Keterangan ini dapat kita temukan dalam firman Allah surat Ali Imran mulai ayat 133 sampai 136. Di antaranya Allah katakan, orang bertakwa sesungguhnya adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Yang pertama, mereka yang senantiasa gemar berinfak, gemar bersedekah, baik di kala senang maupun di kala susah. Secara tidak langsung Allah ingin menyampaikan kepada kita bahwa orang bertakwa bukanlah orang yang pelit. Orang bertakwa bukanlah orang yang bakhil. Orang bertakwa orientasi hidupnya bukan semata-mata dunia, tapi memikirkan bagaimana akhiratnya, memikirkan bagaimana keadaan sosial lingkungan sekitarnya. Bahkan Allah nyatakan kedermawanan orang bertakwa kapanpun, kontinu, saat punya uang ataupun saat sedikit uangnya. Saat dia senang, dia bahagia, dia enak pikirannya, ataupun di saat sulit sumpah pikirannya, karakter orang bertakwa senantiasa yunfikun, menginfakkan hartanya. Maka ketika kita bicara sedekah bukan sekedar nilainya, bukan sekedar nominalnya, tapi lebih dari itu, kontinuitas. Bagaimana karakter kita empati, peduli terhadap sesama. Bagaimana karakter kita memiliki rasa memiliki terhadap ajaran agamanya. Karena mohon maaf, kadang kalau udah urusan sedekah, pikiran kita itu bercabang-cabang. Kalau sudah bicaranya infak, pikiran kita itu terbagi-bagi. Kalau saya sedekahkan uang saya sekian, kalau saya infakkan uang saya sekian, otomatis simpanan saya, tabungan saya akan berkurang. Padahal Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan, ma naqasat malun min shadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Harta yang disedekahkan, harta yang diinfakkan, harta yang kita keluarkan di jalan Allah, hakikatnya tidak akan berkurang, tapi justru bertambah nilainya, bertambah berkahnya, bertambah kebaikannya. Dan Allah menyatakan lebih jelas lagi, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan, apapun yang kalian sedekahkan, apapun, sebanyak apapun yang kalian dermakan, pasti Allah akan menggantinya. Maka orang yang beriman bertakwa yakin jaminannya Allah, jaminannya Rasulullah. Ketika urusan infak dan sedekah
tidak akan pernah ragu-ragu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, karakter orang bertakwa yang dijanjikan surga adalah wal kaziminal ghaiz. Orang yang mampu menahan gejolak amarahnya, mampu mengelola emosi dengan sebaik-baiknya. Jujur, kita semua diamanatkan oleh Allah banyak potensi dalam diri ini. Ada potensi kesabaran, ada potensi ketenangan, tapi juga di sini ada emosi yang bisa memuncak, ada amarah yang bisa meluap-luap. Orang bertakwa bukanlah tipikal mereka yang gampang marah, yang gampang tersulut emosinya. Maka lihat bagaimana gambaran puasa. Nabi menyatakan, wa in syabahu ahadun aw qatalahu faqul inni shaimun. Kalau kalian sedang berpuasa, lalu ada yang mencaci maki, ada yang menghina, ada yang mengajak berkelahi, bertempur, berperang, faqul inni shaim. Katakan bahwa saya sedang berpuasa. Puasa menahan gejolak hawa nafsu kita. Puasa mengendalikan rasa amarah kita. Maka mohon maaf jika ada manusia, umatnya Nabi kita Muhammad SAW, yang ketika berpuasa dan selepas puasa masih terombang-ambing dengan emosinya, terbawa dengan amarahnya, dikhawatirkan tujuan puasanya dia tidak mendapatkan hikmah yang luar biasa. Karena menahan amarah, menahan emosi itu perlu latihan. Menahan emosi, menahan amarah itu adalah tanda kemuliaan. Nabi kita Muhammad SAW bahkan mengatakan, laisa syadidu bis-surah, walakinna syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang hebat, manusia yang bagus, manusia yang keren, bukan mereka yang selalu menang dalam pergulatan, bukan mereka yang senantiasa menang dalam perkelahian, bukan bagaikan preman petantang petenteng. Enggak. Yang namanya hebat, yang namanya keren adalah manusia yang mampu menahan emosinya, menahan gejolak amarahnya ketika rasa itu datang. Dan itu terlatih melalui ibadah puasa yang kita lakukan di Ramadan kemarin. Yang ketiga, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, karakter bertakwa yang harus kita pertahankan adalah wal afina 'anil nas. Orang yang senantiasa gampang memaafkan kesalahan orang lain, walaupun dirinya dizalimi, walaupun hatinya tersakiti, walaupun mungkin banyak cacian, banyak hinaan, banyak gibahan, perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan ditimpakan kepadanya. Wal afina 'anil nas. Senantiasa dia memaafkan orang-orang yang jahat kepadanya. Dia maafkan orang-orang yang zalim kepadanya. Bahkan dalam sebuah riwayat hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad SAW menggambarkan ada seorang sahabatnya yang dikatakan sebagai calon penghuni surga. Ketika diteliti, kenapa disebut calon penghuni surga? Bukan karena tahajudnya yang lama, bukan karena sedekahnya yang banyak,
bukan karena gemarnya berdiam lama-lama di masjid rumah Allah, bukan. Justru orang tersebut adalah ibadahnya biasa saja, wajib dikerjakan, sunnah tidak ditinggalkan. Tapi yang paling utama yang menyebabkan dia divonis sebagai penduduk surga adalah setiap malam sebelum tidur dia berdoa kepada Allah, ya Allah, seandainya hari ini ada orang jahat kepada saya, orang zalim kepada saya, orang fitnah saya, orang ghibah saya, maka saksikan ya Allah, semua dosa orang tersebut sudah aku ampuni. Dengan itu derajatnya naik menjadi penghuni surga. Terakhir yang dimuliakan oleh Allah, hadirin jamaah Jumat, orang yang bertakwa memiliki karakter walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah ketika berbuat kesalahan, ketika melakukan kemaksiatan. Karena memang kita manusia, makanul khata'i wan nisyan, tempatnya salah dan tempatnya lupa. Tapi yang terbaik dari manusia bukan mereka yang tidak pernah berbuat salah, bukan mereka yang tidak pernah berbuat dosa. Yang terbaik dari manusia adalah yang ketika dia berbuat salah, menyadari kesalahannya, lalu dia ingat kepada Allah, bermunajat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, seraya bertekad semoga kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan tidak terulang lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba Allah yang bertakwa, yang mempertahankan karakteristik ketakwaannya. Syukur-syukur dengan itu mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, fa inna taqwa miftahul jannah wa asasul falah. Faqad qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allahumma ighfir warhamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan ayah bunda kami, dosa dan kesalahan kakek nenek kami, dosa dan kesalahan guru-guru kami, dosa dan kesalahan sahabat juga kerabat kami, dosa dan kesalahan orang-orang yang menyayangi dan mencintai kami, dosa dan kesalahan orang-orang yang membenci dan marah kepada kami. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuballighuna hubbaka. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami memohon cinta kasih, cinta orang-orang yang mencintaimu, dan cinta kepada amalan yang mengantarkan kami kepada cintamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb,
ya Tuhan kami, berikanlah kehidupan yang baik di dunia kami, berikanlah kehidupan yang baik nanti di akhirat kami, dan jauhkanlah kami dari pedihnya siksa api neraka. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu bima tasna'un. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.